Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada smartwatch terbaru dan pertama dari ZTE Nubia Red Magic. Ini adalah Red Magic Smartwatch. Bagi yang belum tahu, Red Magic itu ternyata udah resmi di Indonesia. Jadi kalau kamu cari di marketplace, baik itu di Tokopedia atau di Shopee, udah ada official store-nya. Dan smartwatch ini dijual di harga 1,1 juta untuk varian yang warna putih. Tapi kalau kamu pengen yang warna hitam, sayangnya harganya lebih mahal, jadi 1,4 juta rupiah. Ya, sayang sekali memang untuk varian warna hitam yang kebanyakan disukai oleh laki-laki, harganya lebih mahal 200.000. Jadi saya memutuskan untuk beli yang warna putih aja. Yang penting saya tahu gimana kualitas smartwatch pertama dari Red Magic. Smartwatch Red Magic ini udah saya pakai kurang lebih 1 hari. Gimana impresi saya? Yuk kita mulai. Kalau urusan desain, jujur saya suka desain dari smartwatch Red Magic ini. Ya karena bulat juga kan, saya lebih suka smartwatch bulat daripada smartwatch kotak. Dan yang paling saya suka itu di bagian strapnya. Ini ada pattern yang membentuk arah panah ke bawah. Ini saya suka banget sih. Dan materialnya juga cakep ya, terutama di bagian strapnya. Ini tebal banget. Kemudian di bagian bakalnya juga saya suka, kerasa mahal. Ya, kenapa pertama saya bahas strap? Karena strap yang paling kerasa mantep banget. Kalau desain di bagian body sebenarnya so-so ya, biasa-biasa aja. Di sini bagian atasnya kacanya lembut dan tidak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Agak sedikit melengkung di bagian samping-sampingnya dan ada dialnya juga di sini ya. Ini angka-angka menit. Kemudian di bagian sisi kanan ada 2 tombol yang atasnya dikasih aksen warna merah. Ini terbuat dari metal, 2 tombolnya. Begitu juga dengan framenya ya, terbuat dari metal juga. Yang kalau kita perhatikan di sini ada 2 aksen warna. Bagian atas lebih gelap daripada di bagian frame yang bawahnya. Tapi untuk bagian belakangnya ini masih menggunakan bahan plastik dan itu wajar. Di sini kita lihat ada 2 pin untuk charging. Dan saya suka dengan chargernya, itu kualitas dan juga desainnya cakep. Kemudian kabelnya juga panjang, jarang banget nih smartwatch yang ngasih kabel charger panjang kayak gini. Strapnya menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm, jadi kalau pengen gonta-ganti ini gampang banget. Tinggal beli aja yang ukurannya 22 mm. Tingginya ada di angka 45,5 mm dengan ketebalan yang terbilang normal, hanya 12 mm. Body only bobotnya 31 gram dan kalau saya tambahkan 2 strap yang lumayan tebal itu totalnya masih terbilang ringan 51 gram aja. Dan selama saya menggunakan smartwatch ini memang terasa nyaman dan juga ringan, terlebih sekali lagi karena bagian strapnya ini kerasa mahal. Dan kualitas layarnya udah cakep banget ya karena udah menggunakan panel AMOLED di layar seluas 1,39 inci. Warnanya vibrant, hitamnya juga pekat. Ngomongin AMOLED gak lepas dari ngomongin always on display. Ya, smartwatch ini udah support always on display. Tapi sayang sekali AOD di smartwatch ini hanya bertahan 20 menit. Itu yang paling lama. Jadi gak bisa di set ke 24 jam. Tapi tenang, 20 menit di sini kalau smartwatchnya gak mendeteksi kita aktif. Kalau jamnya mendeteksi aktif, 20 menit akan kembali diulang. Kemudian untuk pilihan AOD-nya memang tidak banyak ya dan tidak bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Masuk ke bagian UI dan juga UX. Smartwatch ini sebenarnya UI-nya udah bagus ya, tapi masih perlu beberapa improvement. Kita tarik dari atas untuk masuk ke bagian quick setting. Ini dia tampilan quick settingnya, simple. Dan kalau kita lihat di bagian brightness ada huruf A. Ya, brightness-nya udah bisa menyesuaikan dengan kondisi cahaya di sekitar. Kemudian tarik dari bawah untuk masuk ke panel notifikasi. Saya suka di bagian notifikasi ini karena karakter yang ditampilkan lumayan banyak dan juga jelas nih fontnya. Dan di panel notifikasi ini jadi sedikit lebih berat daripada halaman-halaman yang lain. Ya itu biasa sih. Kemudian kalau kita tarik dari kiri atau kanan akan masuk ke bagian widget. Ini cakep tampilan-tampilan widgetnya. Dan untuk masuk ke menu kita klik tombol yang atas. Sedangkan tombol yang bawah berfungsi sebagai shortcut untuk masuk ke workout. Di bagian menu ini saya juga suka dengan icon-iconnya. Dia penuh warna gitu ya. Dan scrollingnya lumayan lancar sih.
Yang perlu diperhatikan menurut saya di bagian setting ya, karena di bagian settingnya ini sangat-sangat minim. Di sini hanya ada AOD, kemudian screen off, di mana screen off-nya itu sampai 20 detik, lumayan. Do not disturb dan juga sistem. Jadi minim banget. Sisanya harus kita atur melalui aplikasi ya di smartphone. Dan mode olahraga yang tersedia di smartwatch ini hanya ada 16 mode ya. Jadi ini perhatikan baik-baik apakah olahraga favorit kamu ada di sini atau tidak. Dan kalau kita perhatikan di bagian sampingnya ada gerigi. Nah, ini untuk pengaturan goal dan juga yang lainnya. Dan untuk kualitas GPS-nya seperti apa? Pertama saya mau ngomongin lock GPS-nya dulu ya. Untuk lock GPS untuk pertama kali dia agak lama, tapi kesananya jadi lancar dan cepat. Jadi kalau smartwatch yang udah istirahat 1 hari, besok mau lock GPS itu lumayan agak lama pas pertamanya, tapi kesananya lancar lagi. Dan untuk hasil trackingnya seperti ini, dia banyak banget nih keluar dari jalur, terutama di bagian ini. Hampir semua smartwatch yang saya cek GPS-nya, saya tes GPS-nya selalu keluar track, karena di sini banyak pohon bambu. Tapi kalau masuk ke jalan utama dia lancar ya, karena gak banyak pepohonan juga ya. Begitupun juga dengan pengetesan kedua, di jalan utama dia lancar banget, ini tidak ada masalah ya, masih di on the track lah. Dan saya berhenti di situ pas. Di percobaan yang ketiga ini startnya agak melenceng sekitar beberapa meter, kemudian masuk ke jalan utama dia masuk track. Dan seperti biasa di daerah ini selalu keluar jalur ya, karena banyak pohon bambu itu. Dan untuk hasil laporannya lumayan lengkap ya, dari mulai jarak, kemudian kalori yang terbakar, top speed dan yang lain-lain, bahkan catatan heart rate juga di sini tertulis, tercatat, terekam dengan baik. Kemudian untuk fitur kesehatannya terbilang standar. Yang pertama ada heart rate monitoring untuk mengukur detak jantung. Ini bisa aktif all day. Kita atur melalui aplikasi Red Magic Sport. Kemudian ada blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Ini juga sama, bisa aktif 24 jam. Yang selanjutnya ada breathing exercise. Nah, untuk breathing exercise-nya kita bisa atur ritme dan juga waktunya. Kemudian yang terakhir ada sleep monitoring untuk memonitor kualitas tidur. Tapi sayang sekali gak bisa saya kasih contohnya ya, karena gak saya pakai tidur, lumayan gak nyaman aja sih. Dan untuk fitur penunjang atau fitur ekstra yang menarik menurut saya di sini ada kompas ya. Jadi ini bagi teman-teman yang suka kegiatan outdoor ini cocok banget. Ya, minus altimeter dan juga barometernya aja. Yang kedua ada fitur kamera shutter ya, bisa dijadikan remote kamera. Nah, ini cakep karena jadi kamera utama di smartphone, bukan kamera yang ada di aplikasi Red Magic. Sisanya ya seperti biasa, seperti ada weather di sini yang lumayan menarik sih tampilannya. Untuk prediksinya 3 hari ke depan ya. Kemudian musik controller, stopwatch, countdown, alarm dan juga find phone. Dan untuk daya tahannya mereka ngeklaim sampai 15 hari ya, tapi tidak ada informasi mengenai besaran mAh yang ditanamkan di smartwatch ini. Pengalaman saya selama 1 hari ini berkurang kurang lebih 15%. Dengan catatan always on display saya aktifkan 20 menit. Kemudian untuk brightness-nya juga saya set ke auto. Tapi sebenarnya yang perlu diingat masalah baterai itu ya tergantung pemakaian masing-masing ya. Kalau smartwatch-nya sering kita mainin ya pasti bakal cepat habis juga. Oke, itu dia review saya di smartwatch pertama dari Nubia, Red Magic Smartwatch. Di harga 1,1 juta menurut saya ini masih worth it ya. Kecuali kalau kamu dapat harganya 1,4 untuk yang warna hitam. Kalau di harga segitu menurut saya udah mepet-mepet ke merek sebelah yang fiturnya jauh lebih lengkap. Dan bagi kamu yang tertarik dengan smartwatch Red Magic ini, link pembeliannya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Rizal bersih pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.